dan Pak Kade minta izin ya Bapak Ibu untuk sedikit berbicara mengenai budaya positif. Perkenalkan dulu, sudah kenal belum dengan saya? Belum ya? Oke, kita kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Tri Rahayu dan rekan saya ada Bapak Kande. Kami berasal dari SDN 01 Gedung Asri. Kami di sini ingin melaksanakan penyebaran pemahaman mengenai budaya positif. Kemudian untuk selanjutnya kami persilahkan Bapak Kepala Sekolah ataupun yang mewakili Bu Sriani boleh untuk memberikan sedikit sambutannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru hebat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada di ruang ini, semoga SDN 01 Gedung Asri kedepannya dapat mencetak guru penggerak yang lebih banyak lagi sehingga bisa menyamakan program-program yang akan kita jalankan ke depannya. Di sini saya mewakili kepala sekolah. Terima kasih untuk Bu Tri Rahayu, Bapak Kande yang sudah mendaftar di CGP Angkatan 11 ini. Semoga kedepannya tidak ada halangan dan kepala sekolah sangat support dengan adanya program pendidikan guru penggerak ini. Untuk Angkatan 12, saya sangat berharap mewakili kepala sekolah untuk guru-guru SDN 01 Gedung Asri bisa mendaftarkan dirinya. Baik, terima kasih Bapak Ibu karena kepala sekolah berkesempatan tidak bisa hadir pada kesempatan ini. Begitu saja sambutan saya. Apabila ada kurang-kurangnya kepada Bapak Ibu guru sekalian saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Kita tetap semangat dulu kayaknya ya, biar semangat. Ding ya. Tepuk semangatnya seperti ini. Tepuk semangat. Bisa bunyinya kan ya, biar semangat saya juga belum lama. Ayo Bu, ayo Bu, kita berdua Bu. Ayo, kelas 1 dan kelas 2 ini. Biar semangat ya, biar suasananya hidup juga. Ayo Bu, mari Bu, kita bersama-sama Bu. Kita bersama-sama belajar. Ya, kelas 1, kelas 1 ya. Bapak Ibu berdiri semua, izin. Kita biar semangat lagi ya. Kasih kamarnya dulu. Kasih katanya dulu. Tepuk semangat. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Sama-sama sekali lagi. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong. Waalaikumsalam
barang berharganya HP. Nah, sekarang saya minta Pak Okta untuk meminta barang berharganya Bu Sriani. Boleh dengan merayu Bu Sriani, boleh dengan mengancam Bu Sriani juga boleh. Nanti kira-kira dikasihkan nggak HP itu? Serahkan barang berharga Anda. Ini pisau ini. Ini istilahnya pisau ya. Nggak bisa Pak, karena pekerjaan cuma di sini sumber uang saya ini. Terserah. Mau itu sumber uang Anda, kehidupan Anda, apapun itu, serahkan sama saya. Kalau tidak, nyawa Anda melayang. Tidak bisa seperti itu Pak. Bapak kan guru, harus berbuat yang baik dong. Ketika guru, saya mendidik anak, dan di sini saya kepepet. Ada ya kemarin ya? Pak, kalau Bapak seperti itu, Bapak nanti bisa ditangkap sama Pak polisi loh. Jangan sampai tahu. Polisi? Oke. Saya juga punya kawan polisi. Kan polisi juga manusia. Indonesia itu memiliki negara hukum Pak, jangan main-main. Oh, dengan kata Anda saya bisa menyangkal. Indonesia memiliki negara hukum. Nah, Indonesia aja negara. Jadi Indonesia adalah negara hukum, tidak memiliki negara hukum, tapi Indonesia adalah negara hukum. Oke, siap dong. Sriani Dewasa. Pintar sekali aktingnya ternyata ya. Masya Allah. Silakan duduk lagi. Oke, dari percakapan tadi antara Bu Sriani dan Pak Okta, coba sekarang saya mau tanya sedikit sama Ibu Bapak. Di sini yang punya kontrol siapa? Bu Sriani. Tetapi yang punya alibi Pak Okta. Yang punya kontrol Bu Sriani. Yang lain? Ayo. Di sini yang punya kontrol sebenarnya siapa? Ada yang lain? Setuju semua yang punya kontrol Bu Sriani? Bu Sriani punya kontrol, Pak Okta punya alibi. Bu Sriani punya kontrol, Pak Okta punya alibinya. Oke. Nah, dari kejadian itu tadi, misalnya kita ibaratkan Bu Sriani sebagai siswanya, Pak Okta sebagai gurunya, bisa nggak itu kira-kira? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti yang punya kontrol sebenarnya murid, benar nggak? Jadi bagaimanapun kita berusaha memaksa siswa untuk belajar, kalau siswa tidak punya kemauan jadi nggak ada dia nggak ada. Jadi walaupun kita mau mengancam, mau menghardik, mau meraih, kalau siswanya dari dalam dirinya aja tidak mempunyai keinginan untuk belajar, keinginan untuk bisa, tidak akan terjadi belajar. Dia tidak akan mau belajar karena keinginan belajar itu datang dari diri siswa. Nah, disinilah kita sebagai seorang guru, kita sedikit-sedikit jangan banyak mengontrol siswa. Kita bisanya merayu. Bagaimana caranya siswa bisa menumbuhkan motivasi diri, menumbuhkan nilai diri yang dia sendiri akan sadar bahwa oh ini belajar penting ya buat saya. Jadi biar siswanya yang sadar dulu, Bu. Jangan kita langsung memaksa. Ya kan? Benar nggak, Bu? Oke. Ini hanya sekilas saja tentang materi yang akan kita bicarakan nanti. Kepada Pak Kandel yang akan membahas materi di budaya positif seksi 1 dipersilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ya, saya Kandel, yaitu salah satu CGP Angkatan 11 ya, yang mendapatkan tugas untuk berbagi pengalaman tentang budaya positif. Nah, di sini memang pentingnya kita melakukan budaya positif ini ya. Apa sih sebetulnya budaya positif? Bu, di slide ada, coba. Budaya positif adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah.
Nah, jadi budaya positif ini diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, juga orang tua, murid, dan jika terlaksana dengan baik akan muncul namanya mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki oleh murid. Salah satunya adalah karakter. Ya, jadi intinya kita adalah membiasakan berbuat baik dulu. Itu adalah budaya positif. Kadang-kala kalau kita masuk di kelas, anak-anak masih ribut, ya itu budaya positifnya bagaimana? Ayo kita ajak sama-sama duduk dulu, kita kontrol dulu lingkungan kita dulu. Sudah rapi apa belum kelas kita? Ya kan? Apakah masih berserakan meja musik? Ayo kita ajak siswa itu untuk berbuat yang baik dulu di situ, yaitu membersihkan lingkungan di sekitar. Mungkin yang itu yang sering kita alami, kadang-kadang mau masuk saja sampah masih berserakan, ya kan? Atau kita nanti bisa membiasakan dari awal, yaitu baris dulu di depan, ya kan? Kebanyakan banyak sekali guru kalau sekali masuk udah nyolong, muridnya udah di dalam, ya kan? Jadi untuk menciptakan budaya positif itu adalah dimulai dari diri kita sendiri dulu. Kita ini sebagai guru maka harus menjadi suri tauladan, ya. Jadi kalau bisa sebelum muridnya masuk kelas, kita yang lebih dulu yang ada di depan kelas sebetulnya. Tapi kebanyakan kita masih belum bisa, ya kan? Bapak Ibu, saya sendiri kadang-kadang masih telat. Nah itulah namanya budaya positif. Yang kedua adalah kebiasaan yang sering harus kita lakukan. Salah satunya kalau belum berdoa waktu kita mau belajar, ya kita berdoa dulu, ya kan? Entah itu dari agamanya apa, kita niat berdoa yaitu untuk membiasakan jiwa rohaninya. Yang tadinya anaknya mungkin ya berdoa mengingat kalau udah berdoa ingat Allah atau ya Tuhannya, pasti akan sadar. Itu yang penting, kan? Makanya kita perlu namanya melakukan budaya positif, menciptakan anak-anak yang berkarakter, intinya kan. Nah, jadi memang dalam budaya positif ini ada beberapa konsepnya. Budaya positif yang salah satunya adalah perubahan paradigma belajar. Ya, jadi paradigma itu adalah yang tadinya dia nggak semangat belajar, bagaimana kita cara menumbuhkan untuk semangat belajar. Yang tadinya malas-malasan, ya contohnya kalau kita mau ngajar udah anak-anak malas, kita namanya buatkanlah permainan atau ice breaking bahasa keren sekarang, ya. Ice breaking ya, itu kalau bahasa Inggris, ya. Nah itu. Kadang-kadang kita sudah konsentrasi kayak itu, anaknya udah bercelewok kemana-mana, ya. Sama seperti kita kalau kita melakukan sesuatu, kadang-kadang udah nggak konsentrasi, pikiran udah melayang-layang. Makanya perlu namanya hiburan. Ya udah kalau gitu sedikit hiburan, Bapak Ibu boleh berdiri sejenak. Kita hiburannya nggak usah yang berat-berat, yang ringan-ringan saja. Coba saling berhadapan satu sama lain. Berhadapan, masa berpasangan ini kalian semua pas sebenarnya. Dua. Nah, ya. Ini waktunya gak lama, tinggal 30 detik. Ya, Bapak Ibu tersenyum, saya tersenyum, berhadapan selama 30 detik. Nah, coba apa yang dia akan terjadi setelah ini, pasti akan ada perubahan. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Senyum, ayo. Ya. Udah ya, ada 30 detik. Oke, coba setelah berhadapan baru pasti menemukan sesuatu yang berbeda, ya kan? Yang tadinya mungkin terbentuk, akhirnya tersenyum ketawa seperti itu. Nah itulah. Ini adalah salah satu contoh kita menciptakan budaya positif untuk peserta didik kita, ya. Jadi kita yang buat apa ya, hiburan itu tidak perlu yang jauh-jauh mewah-mewah dan terlalu banyak kegiatan, enggak ya. Hal yang sepele kadang-kadang yang membuat kita lebih rileks dan bahagia. Karena bahagia itu tidak mahal tapi sederhana. Nah itu. Oke, kita lanjutin. Sekarang disiplin positif. Nah ini kalau sudah kita mempunyai budaya positif, maka kita harus namanya disiplin positif. Disiplin yang baik. Maksudnya
sering berkelanjutan gitu. Jadi dilanjutkan terus itu bukan berhenti di situ enggak, tapi berkelanjutan. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita sudah menciptakan anak yang baik, insya Allah kita pelihara. Jadilah namanya disiplin positif. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Dan inilah karena kebudayaan positif itu akan menjadi kebutuhan kita semua. Kalau sudah sering berbuat, insya Allah itu akan kebutuhan batin kita. Kita nggak akan berpikir aneh-aneh dan berpikir seujung ke siapapun, nggak ada lagi. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau ada apa-apa, mari kita duduk bareng, selesaikan masalah bareng-bareng. Itulah yang akan nanti disampaikan oleh Putri, ada tahapannya. Ya. Selanjutnya adalah memberi motivasi perilaku kepada manusia atau kepada peserta didik. Kita memberikan masukan. Ya, anak-anak itu kita motivasi anak-anak kita belajar. Hari ini besok akan ada hadiah umpamanya. Itu adalah motivasi atau nilai atau apa ya. Seperti itu. Kita memberikan masukan-masukan kepada anak itu biar lebih semangat kembali. Terutama melakukan hal-hal yang baik. Yang sering kita lakukan adalah sudah setiap pagi membaca Asmaul Husna. Jadi dibiasakan di kelas atas ini Mas ya. Yang sudah ya, alhamdulillah. Dan selanjutnya sudah mulai ada namanya perubahan, yaitu setiap anak mengadakan sopan santun yang sudah terlihat, mulai bermunculan, walaupun belum menyeluruh ya kan. Mari kita tingkatkan kembali untuk anak-anak kita. Setiap ketemu guru, mari untuk bersaling bersalam, salaman. Itu namanya adalah menciptakan budaya positif. Ya. Selanjutnya posisi kontrol, ya itu tadi yang sedikit tadi sudah ada gambaran dari Pak Okta dan Bu Sri. Itu adalah kita bisa melihat posisi kontrol itu di mana. Ya. Kalau untuk pembelajaran yang menjadi posisi kontrol yang harus ada seorang guru, bukan murid. Jadi guru tidak boleh egois, ya, nggak boleh egois, nggak boleh memaksakan siswanya harus begini. Tidak. Sekarang untuk di kurikulum Merdeka ini, pembelajaran itu berpihak kepada seorang murid, berbeda dengan K13 dan kurikulum sebelum-sebelumnya. Kita hanya tugasnya adalah menuntun, ya, menuntun anak itu untuk lebih semangat lagi. Bagaimana caranya? Yaitu kita menggunakan namanya strategi pembelajaran tadi. Ya, salah satunya anak-anak ribut dia buatkan es beriking untuk memecah suasana. Nah itu adalah salah satu trik atau strategi yang bisa digunakan. Selanjutnya yaitu membuat keyakinan kelas. Nah, ini yang belum tercipta di tempat kita, yaitu keyakinan kelas. Jadi kita bisa membiasakan mulai besok atau kapan dan kita buat namanya keyakinan kelas. Yang pertama adalah kita samakan dulu poin-poinnya apa yang ingin disepakati bersama di kelas tersebut. Ya, ya kan? Ini sudah mulai bermunculan. Sama seperti kalau kita mau dalam forum seperti ini, kita bisa menggunakan namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ya. Jadi selama dalam tahap pembelajaran anak tidak boleh ribut. Itu nanti anak yang menulis. Itu akan kita sepakati bersama. Dan di situ kita tentukan sanksi atau konsekuensinya atau hukuman apa. Itu nanti disepakati langsung di situ. Itu ya. Jadi ada kriteria-kriterianya biar anak-anak kita tanya apa sih tujuan anak belajar umpamanya. Oh Pak, saya tujuannya belajar ada yang menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu itu harus bagaimana di dalam kelas. Nah, ini yang harus kita bahas nanti bersama ya teman-teman dalam kelas. Kalau pendidikan institusi sudah ada contohnya, yaitu di situ sudah ada satu kontrol tadi. Nanti untuk institusinya adalah bagiannya Putri ini. Lanjut Bu. Nah di sini paradigma perubahan yang baru yaitu dari stimulus respon menjadi teori kontrol pada stimulus respon. Kebetulan semua orang adalah sama. Intinya adalah kenyataan dan teori itu biasanya berbeda, nggak sama, ya kan? Lanjut Bu. Nah, kalau disiplin positif, sudah ada makna disiplin positif, ya.
cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Yaitu tadi intinya adalah kita memberikan masukan anak itu biar lebih baik, lebih patuh. Kita contohnya adalah waktu masuk anak-anak nggak boleh terlambat ya, jam 8 sudah masuk contohnya. Itu berkelanjutan maksudnya disiplin. Kalau kita tiap datangnya jam 8, insya Allah berarti di sini. Padahal saya sendiri dulunya masih belum bisa. Tapi kita berusaha bareng-bareng untuk menciptakan budaya positif, yaitu melalui disiplin positif, terutama adalah waktu. Waktunya belum istirahat, ya jangan boleh istirahat dulu dong, gitu contohnya, seperti itu. Kadang-kadang itu akan membawa dampak kelas yang lain, seperti itu. Lanjut Bu. Nah, kebutuhan dasar, seluruh perilaku yang dilakukan murid pada dasarnya memiliki tujuan tertentu. Murid memiliki kebutuhan dasar tertentu ketika melakukan suatu perbuatan. Contohnya yang berdiskusi, ya, dia memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu menghilangkan rasa stres, saling berbagi ilmu, ya kan? Duduk bareng ngobrol. Ini contohnya saya ambil dari SMA. Karena yang paling banyak melakukan adalah kelas atas. Sebab kalau kelas kita, kalau istirahat, jangan namanya membahas pelajaran, tapi cuma jalan. Nah, mulai dari sini nanti kita bisa memulailah setiap kegiatan atau istirahat atau mari kita ajak berdiskusi. Ya kan? Kita manfaatkanlah pojok baca. Ya kan? Sementara tempat kita sudah lengkap semua ini. Pojok baca ada, buku ada, perpus ada, kan? Tinggal kita yang mengarahkan. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Murid bertanya apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Contohnya kalau eksternal itu motivasi dari luar apa dalam? Dari luar. Ya. Kalau namanya X itu pasti luar. Berarti ini adalah kita bisa membantu siswa kita memberikan motivasi. Kita ada orang luar dalam masalahnya, bukan orang dalam yang ini dia, ya kan? Orang lain. Kita ajak anak-anak, ayo membaca agar kita bisa mengetahui jendela dunia. Itu ada motivasi, karena dunia itu luas, ya. Jadi salah satu membaca adalah membuka pengetahuan untuk mengetahui seisi dunia itu ada di dalam buku atau wacana. Kalau kita rajin membaca, berarti kita rajin membuka namanya jendela dunia, ya kan? Jadi bukan karena buku jendela dunia bukan maksudnya wawasan di dalam buku itu sangat banyak. Kita nggak tahu negara Eropa, baru buka buku peta, kita tahu oh di sini tahu ternyata Eropa. Itu tahu kita dari peta, dari buku. Kalau datang padahal belum pernah, itu salah satunya. Yang kedua adalah murid bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan hal tersebut merupakan motivasi eksternal. Tadi yang berbeda ya. Yang internalnya adalah untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi di situ ada murid akan bertanya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan hal tersebut. Contohnya ini adalah memberi motivasi tentang cita-cita dia. Seorang murid cita-cita ingin jadi dokter, kita akan belajarnya apa? Oh ini belajarnya tentang IPA ini anak ini. Ya kan? Kalau IPA nanti akan mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup siapa? Ya kita ini semuanya adalah makhluk hidup. Kalau cita-citanya ingin menjadi dokter, ya, itu nanti seperti itu. Kita bisa mengarahkan ke anak-anak. Anak-anak ini jadi apa? Pak, saya ingin jadi Pak polisi. Ada pelajarannya, terutama di pelajaran IPS dan nanti di ekskul pramuka. Di situ dikenalkan. Ya, karena anak-anak ini semuanya keinginannya berbeda, gak akan sama. Ya kan? Ada yang ingin jadi dokter, ingin jadi guru. Kalau jadi guru terutama belajarnya IPS dan bahasa Indonesia. Biar pintar ngomong dulu anaknya, mentalnya yang diuji. Kenapa? Karena anak-anak IPA
biasanya mentalnya yang nggak punya, tapi kan IPS yang mentalnya paling top. Karena apa? Belajar ngomong di depan itu anak IPS. Kalau zaman saya, tapi kalau sekarang saya juga ya, gitu. Makanya orang IPS itu larinya kebanyakan bagian sosial atau politik. Makanya dia pintar ngomong. Untuk mental udah nggak diragukan. Ya, seperti itu. Itu adalah salah satu motivasinya. Selanjutnya adalah motivasi eksternal. Tadi itu murid melakukan kedisiplinan dikarenakan takut menghindari dari hukuman atau harapan akan bentuk penghargaan. Nah ini yang kita buat dari keyakinan kelas tadi. Kalau kita sudah keluar dari kelas, maka anak-anak itu akan tahu, oh kalau saya kami di dalam kelas berarti salah. Konsekuensinya sudah ditulis kemarin, yaitu kalau anak melakukan ribut maka akan dihukum, suruh nulis di depan tulis. Nah, contohnya, ya, di papan tulis. Kalau seperti itu ya. Karena kita kalau hukuman itu biasanya lebih keras. Tapi kalau yang hukuman sifatnya untuk melakukan kegiatan itu belum masuk dalam kategori hukuman. Yang kedua adalah motivasi intern atau dari dalam. Murid melakukan disiplinan karena sadar akan nilai-nilai kebijakan. Ini sadar diri pada akhirnya. Kalau dia sudah memahami tentang keyakinan kelas yang dibuat bersama, maka anak-anak itu akan sadar diri. Tadinya ribut hanya nggak menjadi ribut bapak ibu. Yang biasanya kita sering melakukan model positif setiap jam 9 umpamanya kita sholat duha, maka anak tanpa disuruh itu sudah mempersiapkan diri sendiri. Atau kalau pagi habis doa langsung membaca Asmaul Husna tanpa disuruh, anak-anak itu langsung membuka kitabnya masing-masing membaca Asmaul Husna. Itu adalah namanya motivasi dari dalam atau intern. Dia sadar diri karena setelah dibuat namanya kesepakatan kelas di sini kelas, maka itu akan muncul diri kita akan sadar. Yang tadinya nggak tahu akhirnya pada tahu. Itu. Lanjutin Bu, Bapak Bu. Nah, konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Kalau menurut penjabarannya nanti ini Bu ya. Sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Memang kita sebagai guru harus menanamkan namanya diri itu kepada murid itu utama. Apa itu restitusi? Ini gambar cuplikannya saja. Nanti pendetailnya sudah lain materinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Contohnya sudah disampaikan di depan tadi, ada permasalahan antara guru dan murid untuk mempertahankan adalah benda yang paling berharga tadi. Ya. Ini di situ banyak sekali nanti mungkin kita akan banyak mengalami yang kejadian masalah demi masalah di kelas, terutama menghadapi anak-anak yang buah itu banyak. Bahkan laporan ke kita itu banyak. Tapi kadang-kadang ini sudah kita lakukan semua, tapi kita nggak tahu nama-namanya. Ini yang sering saya alami pada waktu pelatihan. Sudah dilakukan semua ini Pak Ibu, tapi nggak tahu namanya. Hanya itu saja aslinya. Nah, jadi di sini nanti akan dijelaskan sedikit demi sedikit dengan betul apa sih restitusi, penyelesaian masalah yang seperti apa. Nah, itu nanti saya itu menyelesaikan selama ini masuk kategori mana. Nah, itu nanti akan ada. Nah, karena yang paling mudah adalah di bagian manajerial. Kenapa manajerial? Iya, kita yang memanage segalanya. Jadi ada masalah, anak-anak panggil anaknya. Jangan dimarahin dulu Bapak Ibu. Ya, diklarifikasi, suruh cerita. Contohnya tadi ada contohnya ya, untuk yang saya alami atau membuat video itu tentang anak itu suka mengambil jajan temannya di kelas. Ya, salah satu laporannya seperti itu. Ini saya jawab dengan langsung marah tidak. Kita tanya dulu anak itu kenapa nak? Kok kamu ngambil punya temanmu? Karena semua perbuatan seseorang itu pasti ada alasannya masing-masing. Ya, jadi kita nggak langsung aja, oh kamu salah ini, mencuri itu dosa, nggak boleh. Kita harus tahu dulu dasarnya dia nyuri itu karena apa.
Apakah dia hanya ingin mempertahankan dirinya untuk hidup, atau memang dia ingin mengacak-acak, atau ingin melakukan hal yang lebih buruk, kan? Seperti itu. Jadi kita tanya dulu, ya. Dari klasifikasi, oh ternyata selama dia sekolah itu nggak pernah sarapan di rumah, nggak sanggup. Kenapa nggak sanggup? Karena orang tuanya nggak punya duit, ya. Mau masak apa posisinya orang tuanya belum masak, belum pulang dari beres. Kira-kira anak sekolah lapar tidak? Nah, itulah penyebabnya. Jadi kita nggak bisa menyalahkan langsung anak. Kita cari dulu permasalahan. Nah, itulah namanya cara kita menyelesaikan suatu masalah kalau kecil seperti itu. Jadi kita nggak boleh ngejas langsung. Ya, nah akhirnya dari situ kita tahu, oh permasalahannya ini adalah dari keluarga. Kalau keluarga maka kita harus memanggil keluarganya, kita sampaikan masukan kepada keluarga. Insya Allah itu akan menjadi perubahan yang baik buat anak didik dan keluarga tersebut. Nah itu namanya adalah teknik dari manajerial. Ya, jadi menyelesaikan masalah nggak langsung dites dipanas, nggak boleh. Ya, itu kita harus lebih bijaksana. Ada juga nanti yang pemantau. Kalau pemantau kita hanya cuma mengawasi, mungkin menyampaikan serahkan ke bidangnya. Nanti lebih detail akan dijelaskan dengan di tahap berikutnya. Berikutnya adalah perbedaan kasus murid datang terlambat ke sekolah. Ini yang sering kita alami, bahkan guru mungkin sering kita mengalaminya. Ya, di sini ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman ini sering kita terapkan sebelum kurikulum merdeka ya Bapak Ibu ya. Kita nggak memberitahu siswa dulu, langsung dihukum biasanya. Murid yang pertama adalah hukuman. Itu murid disuruh berdiri di depan kelas tanpa kompromi, tanpa dikasih tahu dulu. Itu namanya hukuman. Secara instan namanya hukuman. Apapun bentuknya yang dulu tidak ada dalam kesepakatan kelas, itu namanya hukuman. Kalau konsekuensinya, itu ada konsekuensi contohnya ada perjanjian dengan siswanya. Setelah itu siswanya melakukan pelanggaran, nah itu ada konsekuensinya, yaitu berupa terserah hukuman apa itu konsekuensi dari hukuman yang sudah disepakati. Tapi kalau hukuman ini itu tidak tertera di dalam kesepakatan, di luar kesepakatan kita. Contohnya anak terlambat suruh ngepel WC, itu hukuman tadinya, bukan konsekuensi. Kenapa? Karena tidak disepakati bersama-sama. Metode seperti itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi berarti sudah terpampang di tempat kita, ada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Di situ siapa yang melanggar, yang sudah kita sepakati bersama, ada konsekuensinya. Itu namanya ada konsekuensi, walaupun itu jenisnya seperti hukuman fisik atau non fisik. Contohnya kalau fisik, anak kalau kamu ikut sepakatnya ada push up 5 kali. Nah itu adalah konsekuensi karena dia dihibur, karena disepakati bersama. Nah, kalau restitusi ini adalah guru mempunyai keyakinan kelas yang telah disepakati dan guru membantu menyelesaikan masalah, membantu mencari solusinya. Ya, nggak cuma menyelesaikan hukum tidak kalau restitusi, tapi harus mencari solusi. Contohnya yang saya sampaikan tadi, ada anak ngambil jajan punya temannya, dipanggil, ditanyakan, cerita dia kan, oh ternyata masalahnya adalah nggak pernah dikasih sagu, nggak pernah sarapan. Solusinya apa? Panggil orang tua. Nah, itu namanya restitusi seperti itu. Jadi ada tahap-tahapan. Mungkin yang selama ini kita lakukan ya, untuk di kelas kita ada yang sering masih kita lakukan hukuman, ya kan? Karena itu belum tidak ada di dalam kesepakatan kelas. Tapi kalau sudah ada kesepakatan kelas, maka akan berubah menjadi konsekuensi. Anak sudah tahu. Lama-lama anak akan sadar diri. Yakin saya, anak akan sadar dengan dirinya sendiri, tidak akan melakukan hal-hal seperti itu. Karena sudah disadari dari diri mereka sendiri yang membuat kesepakatan dia sendiri. Kita hanya sebagai guru yaitu menuntut mereka. Yang kelima ini adalah posisi kontrol.
guru. Nah tadi guru bisa menghukum mereka, ya kan? Dihukum. Yang tadi selanjutnya adalah bisa memantau kegiatan itu. Kita bisa melihat, oh anak ini bagaimana ya di sekolahnya, belajarnya bagaimana, saya itu mampu atau tidak. Nah itu ada pemantau. Yang ketiga adalah membuat rasa bersalah. Kadang-kadang kita sering mengatakan anak-anak ini sering merasa bersalah. Kenapa? Kalau anak-anak melakukan kesalahan, kita uji mentalnya. Ini gara-gara kamu semua siswanya dari ibu. Jadi kata-kata seperti itu adalah membuat rasa bersalah si A gara-gara bermainan lereng contohnya. Yang lain satu kelas ikut-ikutan. Itu adalah kita memberikan kata-kata itu adalah merasa bersalah bagi anak tersebut. Maka anak itu kadang sampai pinggir. Kalau di tempat kita saya kira udah gak kompan seperti itu. Ya, kalau di tempat di kota mungkin masih iya, tapi kalau tempat di desa seperti kita itu nggak kompan. Nah, selanjutnya yaitu kita ada teman sejawat. Teman sejawat itu siapa? Yaitu teman kita sekeliling kita, cerita, curhat. Jadi siswa itu bisa menjadi teman kita. Biarkan dia cerita apa sih masalah-masalahnya dia. Kenapa kok dia malas belajar? Kenapa kok dia sering terlambat? Kalau kita duduk tanpa belajar, itu kadang anak kan sering dekat ya Bapak Ibu ya. Anak-anak itu kadang cerita, kita pancing aja bahasa-bahasa apa aja ngobrol. Lama-lama dia akan coba cerita. Itulah manfaatnya kita untuk menjadi teman mereka. Ya, tapi bukan teman terus di dalam kelas jadi teman, bukan. Kita harus bisa memposisikan sesuai dengan tempatnya. Kalau tidak, maka kita sebagai guru tidak akan dihargai mereka. Kita dianggap teman terus, begitu. Makanya saya sering kalau di luar itu mereka saya anggap sebagai adik, sebagai teman. Biar dia cerita apa sih keluhan-keluhannya di sekolah, kita akan tahu. Dan kita bisa mencarikan solusi agar anak itu lebih semangat kembali untuk belajar, menumbuhkan motivasi mereka kembali. Nah seperti itu. Yang terakhir adalah manajerial. Nah ini kadang-kadang yang jangan dimiliki oleh seseorang itu sistem manajerial tadi. Kita hanya bisa menyalah-nyalahkan orang terus tanpa peduli apa sih pokok inti permasalahannya. Ini yang sering kita hadapi, ya kan? Ada sedikit permasalahan langsung dinaikkan, padahal inti pokok permasalahannya tidak tahu sama sekali, gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Ya, maka kalau kita ada masalah, ayo duduk bareng-bareng. Ya, jadi kita nggak perlu menyelesaikan masalah keluar dari tempat koridornya. Cukup di tempat kita selesaikan, ya seperti itu. Jadi harapan kami semua sama. Jadi siswa ada masalah dengan guru, jangan sampai kelas tahun-tahunnya kelas 3 yang bermasalah, jangan sampai masalah itu keluar dari kelas 3. Selesaikan di dalam kelas itu. Nah, itu namanya kita sebagai manajerial. Karena Bapak Ibu suatu saat akan mengalaminya semuanya, saya yakin. Karena manajerial ini bukan kepala sekolah, bukan. Tapi seorang guru itu bisa melakukan apa saja, asalkan ia mau belajar. Jadilah kepala sekolah untuk kelasnya masing-masing, paling tidak. Bukan kepala sekolah untuk di sekolah, tapi kepala sekolah untuk di kelasnya, memanage kegiatan yang ada di kelas. Jadi manajerial itulah lebih baik, ya. Seorang pemimpin yang sangat baik itu terutama untuk di lingkungan tempat kita. Semuanya bisa jadi pemimpin, nggak ada yang nggak bisa. Guru honor nggak ada, nggak bisa. Yaitu untuk di kelasnya diterapkannya. Jadi ada masalah anak tidur-tiduran itu udah gak bingung lagi kita. Pagi 1, 2 dudukkan, selesaikan. Nggak jangan malah anaknya berantem ditinggal pergi. Pak itu Pak berantem anaknya, ya nggak usah, kita selesaikan gitu loh. Ya, jadi nggak harus seorang
laki-laki terus yang dituju maksudnya seperti jadi bisa sendiri kita menyelesaikan gitu. Jadi karena jadi pemimpin itu tidak harus seorang laki-laki, kecuali seorang imam. Imam juga ada seorang perempuan. Kenapa? Apabila di rumah itu tidak ada anak laki-laki atau suami, dan terpaksa ibu menjadi imam untuk anak perempuannya. Ya kan? Jadi wanita itu berhak juga menjadi seorang pemimpin. Jadi bukan hanya laki-laki doang. Jadi seperti itu ya. Selanjutnya yaitu contoh penerapan yang kelima yaitu posisi kontrol. Nah, ini ada sedikit kasus yaitu murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Dan ini sering kita alami. Nah, kira-kira kita selama ini melakukannya sudah termasuk kategori yang mana? Anak nggak pakai seragam nih dalam waktu upacara bendera. Kita panggil di depan, kita marah-marah, ya kan? Kita suruh bersih-bersih. Ya, di sini coba Bapak Ibu perhatikan kira-kira pilih di posisi mana kita selama ini melakukan hal itu. Coba, ayo. Kayaknya semuanya ngalami ya, Pak. Maksudnya dari kasus ini yang sering kita lakukan, kita masuk di kategori penghukum, pembuat kesalahan, teman, pemantau atau manajerial. Hal yang sering saya dengar itu yang bersalah. Rasa bersalah. Berapa kali saya bilang sama kamu, pasti ada. Nah itu. Nah, ini. Jadi kita bisa memposisikan diri kita itu di posisi yang mana, kan begitu. Ini sering kita alami. Ya kan? Boleh ibu memilih temannya nggak apa-apa karena sesuai dengan diri masing-masing. Tuh. Kalau manajerial harus mencarikan solusinya. Tuh biasanya. Nah, kalau bisa kita ya. Jadi setelah ini saya harapkan nanti ada perubahan gitu. Perubahan minimal paling tidak kita nantinya kesini loh Bapak Ibu. Setelah kita kasih tahu kesalahan mereka, ya kan? Mereka sudah mengakui kesalahannya, ya. Kita carikan solusinya, ya. Jangan disalah-salahkan saja dihukum tapi tidak dikasih solusi. Dan ini yang sering terjadi di Indonesia kita, terutama dikritik, ya, mengkritik tapi tidak pernah memberi solusi. Dan tidak mau dikritik. Dan semua pemerintah itu semua sama Bu. Saya lihat mereka hanya menjelekkan si A si B saja, tapi nggak pernah memberikan solusi di mana penyelesaian itu tidak pernah. Saya maksudnya Pak, wartawan contohnya Bu, itu hanya mencari kesalahan, tapi nggak pernah memberi solusi. Itu yang terjadi. Itu di pemerintahan. Maka kita mulai karena kita dari awal dari anak kita mengajarinya, usahakan kalau memberi kesalahan harus mencari solusi. Itu yang terbaik. Yang keenam di sini adalah keyakinan kelas yang tadi, yaitu sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pernyataan pikiran atau menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan ke kolektif. Ya, jadi dia sekali. Jadi kita sepakatan dulu. Contohnya nih, kita belajar seperti ini. Awal mula sebetulnya kita sudah membuat kesepakatan ke kelas. Oh Bapak Ibu, kalau waktu kita belajar ini nanti seperti apa maunya? Yang tenang Pak, tapi nggak boleh tidur. Kedua, menjaga lingkungan kebersihan Pak. Boleh, kalau habis makan harus dimasukkan dalam kotak sampah, nggak boleh ada sampah. Selesai kegiatan berarti semuanya harus bersih. Bersih ya bukan berarti bersih. Kalau bersih semuanya ya, jalan harus bersih. Ya, tidak ada sisa sampah yang ada lagi di kelas ini. Contohnya seperti itu kita membuat kepada anak-anak kita nanti. Nah seperti itu kesepakatannya. Atau anak-anak waktu tanya nggak boleh berebut. Nah itu contoh kesepakatan. Jadi saling satu-satu gantian. Nah itu salah satu
soalnya. Nah, ini adalah sedikit proses keyakinan kelas. Anak-anak disuruh menulis sendiri-sendiri sebetulnya. Kita kumpulkan di depan, setelah itu baru kita rangkum nantinya. Jadilah namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Setelah selesai, kita tempel di dinding. Nah, jika setiap mau mulai belajar, anak-anak kalau tidur coba dibaca keyakinan kelas nomor 3. Bunyinya apa? Contohnya kan kayak gitu. Anak-anak pasti akan langsung sadar dan diam. Jadi kita bisa mengontrol anak dari kesepakatan yang dibuat kita bersama-sama. Jadi tidak perlu kita bingung-bingung lagi. Nah, itu kalau bisa kapanlah kita kumpul lagi, kita membuat kesepakatan bersama, kan seperti itu. Di kantor kita bisa, guru-guru membuat kesepakatan kelas, bisa, sangat bisa. Contohnya, kalau hari Sabtu bajunya harus seragam, seragamnya apa? Itu adalah salah satu kesepakatan kelas untuk guru. Atau kesepakatan kelas setiap hari Sabtu kita belajar laptop. Tidak ada yang usul. Oke, kita belajar. Itu adalah keyakinan kelas untuk guru. Saya siap saja. Kapan kita mulai? Ayo, padahal sudah dirancang sudah lama kita ini, tapi belum terrealisasi. Kita mau membuat pembelajaran seperti ini, ayo, saya siap. Yang penting disusun waktunya. Hanya enak Bapak Ibu kita belajar, gak perlu banyak menulis. Cukup anak itu lebih senang kita mau belajar menggunakan media proyektor. Ya kan? Karena tempat kita itu hanya kurang media proyektor aslinya. Ukurannya. Saya tuh pengen menggunakan saja, akhirnya nggak sampai. Kalah dengan anak kelas 1. Ya, saya punya ini. Karena akhirnya saya nggak pernah menggunakan apa? Karena medianya terbatas. Tapi kalau Bapak Ibu ada, insya Allah bantuan itu ada proyektor lagi. Jadi nanti bisa gantian. Mudah-mudahan nanti di AMBK kita berusaha bersama-sama lah untuk berubah rapat untuk kita agar kita bisa mendapatkan bantuan afirmasi, bisa untuk kita buat beli proyektor lah kalau kita memang benar-benar bisa. Ya. Jadi tapi semuanya membutuh strategi, tidak asal-asalan. Yang pernah saya sampaikan itu. Nah, ini saya ambil ada contohnya adalah kelas 10 MIPA. Yaitu pertama menjaga kebersihan kelas, yaitu lingkungan tadi. Sebelum masuk, sekolah harus bersih dari sampah-sampah. Jadi maka di situ perlu dibentuk namanya piket ke kelas, ya kan? Untuk mengkondisikan kelas kita tiap hari bersih. Yang kedua yaitu menghargai teman dan guru. Nah ini kadang-kadang sering murid kita ini kadang nggak menghargai gurunya. Ya, banyak sekali yang terjadi. Guru kadang-kadang menghargai saya sendiri. Kalau kita adakan yang berkelas, maka anak-anak kita berkelas. Siapa yang nggak menghargai teman atau guru? Konsekuensinya ditulis anak-anak. Suruh apa? Bukan WC. Silakan dijalankan. Itu nggak akan ada kesalahan karena sudah kesepakatan bersama-sama. Yang ketiga, contohnya yang melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah. Tata tertibnya apa? Ya kalau istirahat jam kelas 10 orang nggak boleh keluar, nggak boleh. Ketentuan kalau ke kamar mandi tidak boleh lebih dari 2 orang. Contohnya, anak-anak sering keluar itu kadang-kadang 3, 4, 5 bahkan sampai 6. Anak bareng-bareng. Coba di sana tanya, ngapain sih di sana kok bareng-bareng? Ujung-ujungnya cipratan. Itu loh, ya kan? Nah, itu salah satunya. Selanjutnya adalah bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Nah, ini di tempat kita ini yang susah sekali untuk dihilangkan ini. Ya, asal bicara anak-anak. Kalau gurunya menjelaskan mungkin nggak nyampe 10 atau 15 menit sudah mulai lagi.
Kita ini sedikit lagi, mulai lagi ini. Tapi mudah-mudahan nanti kalau kita sama-sama ciptakan suasana kelas dengan semua kelas, ini akan menggugah dan menyadarkan para anak didik kita semua. Mudah-mudahan, ya kan? Nah itu. Nah, Pak, Dianti ngantuk. Bu Diani ngantuk. Oke, kalau ngantuk pengen masih nih Bu. Ya, nah itulah sedikit ya. Nah kita lanjutin Bu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas, terutama kita membuatnya itu yang lebih abstrak dari peraturan, maksudnya di situ berkaitan dengan produk itu hampir mirip-mirip gitu loh, jangan melenceng. Jadi seolah-olah itu keyakinan seperti peraturan sekolah. Contohnya itu tadi anak-anak tidak boleh ribut saat pembelajaran. Di situ buat saja konsekuensinya apa, ditulis sekalian. Sudah jadi ketentuan, jadi kita nggak asal menghukum. Silakan yang melanggar keyakinan kelas nomor 3, konsekuensinya dibaca sendiri. Nah, kita sudah ada, tinggal mereka menjalankan. Insya Allah seperti itu anak itu akan ada perubahan. Yang kedua, tidak perlu panjang lebar, ya. Sedikit saja ada mudah diingat oleh mereka. Semuanya nanti ada perbedaan dari 50 terus jangan. Kita lakukan yang inti-inti saja, yang kira-kira yang masuk, ya. Itu. Ketiga, supaya pernyataan universal, maksudnya mudah dimengerti, ya. Sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Kita melihat kondisi kelasnya. Kalau membuat peraturan setiap hari Rabu anak-anak sudah bawa HP, ya itu nanti anak-anaknya susah karena kondisi di kelas itu tidak memadai. Jadi kita menentukan sesuai dengan kemampuan yang ada di kelas masing-masing. Selanjutnya dibuat dalam bentuk positif, hal yang positif, dampaknya jangan dampak yang negatif, hukumannya atau konsekuensinya nanti akan membawa dampak yang buruk. Jadi dampaknya seolah-olah itu adalah mengajari anak-anak untuk lebih baik. Contohnya, kalau anak-anak ribut, konsekuensinya adalah menghafalkan undang-undang. Nah, itu dampaknya anak-anak itu akan mendapat ilmu. Atau yang enggak melakukan nyapu atau piket, hafalan surat-surat pendek, anak-anak akan menambah wawasan. Seperti itu konsekuensinya. Yang lebih baik untuk ke depan, tapi bukan hukuman untuk yang negatif. Jadi anak-anak nanti takutnya minder malahan. Nah, yang terakhir adalah semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan kelas. Jadi semuanya, jadi diketahui oleh semua siswa. Ya, ini sudah mencapai titik terakhir. Ya, kalau segitiga diskusi, yaitu nanti dilanjutin dengan ibu yang paling cantik pematerinya, ya, Bu Tri Rahayu. Ya, saya sering keliru ada terima Yuli ada Bu Tri Wahyuni, padahal Bu Tri Rahayu. Ya. Nah dari sini mungkin ada yang ingin ditanya-tanyakan, kita sharing-sharing dulu. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Kader yang sudah menyampaikan budaya positif, kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Di sini saya hanya ingin melakukan kesepakatan di dalam ruangan ini. Bagaimana kalau mulai besok kita bersama guru kita di dalam kelas itu harus sudah tertempel 1 kesepakatan kelas, 2 keyakinan kelas beserta konsekuensinya. Nanti untuk kertas apa itu namanya? Kertas yang ditempel itu namanya apa? Spinol. Nah nanti dibagi dari saya. Masih ada sisa-sisa yang kemarin kepada saya. Jadi mulai besok kita gercep. Kalau bisa besok itu sudah tertempel. Apa mau di-print, dilaminatin atau bagaimana, saya siap membantu. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mulai besok nih. Terima kasih Bapak.
Terima kasih, akhirnya sudah ada yang sadar diri. Nah, ini yang harapannya seperti itu ya. Akhir dari kegiatan-kegiatan itu membuka diri kita untuk lebih baik lagi. Ya, nanti kita sama-sama membuat kerjasama, membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Apa yang perlu dibantu nanti kita bantu sama-sama. Ya, apa dari sistemnya kayak mana, atau hasil penulisannya mau di-print atau dilaminating, nanti kita usahakan agar bisa ditempel dan tidak rusak dan mudah dilihat oleh anak dalam kelas masing-masing. Ada lagi monggo? Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi itu yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK 1 Brebes beserta jajarannya, Bapak Ibu pemateri dalam hal ini Pak Andan dan Bu Sri. Harapan baiknya semoga kegiatan TGP ini berjalan dengan baik sampai menghasilkan hasil yang maksimal. Menanggapi berkenaan dengan kesepakatan kelas atau dengan nama lain keyakinan kelas. Jadi mohon masukan yang sudah terjadi di dalam kelas saya itu adalah seperti ini. Saya bersama dengan siswa mengadakan kesepakatan. Sebagai contoh yang sudah terjadi, jika siswa tidak tiket didenda dengan iuran uang 2.000 untuk pengadaan kas kelas. Lalu siswa yang alfa dalam hal ini tanpa keterangan kehadirannya didenda juga dengan uang 2.000 sebagai kas kelas lagi. Lalu bagi siswa yang mau bolos itu kesepakatan didenda 50.000. Kenapa 50.000? Mahal sekali, karena dengan harapan mereka itu dengan berat membayar 50.000, mereka tidak akan melakukan kegiatan itu. Lalu di dalam ruangan menggunakan ketika pembelajaran menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, jadi tidak bahasa gue seperti bahasa tidak formal itu. Tetapi segala sesuatu yang sudah kami terapkan itu belum tertulis dan terpampang di dinding. Terima kasih masukan dari Bu Sri yang siap membantu, yang nantinya akan mencetakkan entah itu dalam bentuk print out atau banner. Itu ucapan terima kasih sebelumnya karena sudah ada niat baik untuk membantu. Yang jelas untuk 5B sudah banyak kesepakatan yang kami sepakati bersama, yang dalam hal ini masih dalam bentuk tulisan, tetapi saya tulis di buku saya. Lalu ada buku kasus siswa yang sudah terjadi yang saya buat buku kasus siswa semisal nih, formanya seperti ini: nomor, nama siswa, bentuk kasus. Di situ nanti konsekuensinya apa. Anak ini melakukan kasus berapa kali, semisal anak ini 4 kali berturut-turut apa, atau anak ini berapa kali, ditulis di dalam buku kasus siswa agar kita dapat menangani ketika nanti kita dapat permasalahan. Wali murid mengatakan anakku baik, tapi kenapa ya guru itu kok mengatakan anakku gini-gini. Kita dapat membuktikannya dengan menggunakan buku kasus siswa agar kita dapat menindaklanjuti. Demikian berbagi pengalaman dan terima kasih ucapannya untuk yang akan memberikan bantuan. Semoga kita dapat bekerja sama dengan baik dan kelas kita lebih baik lagi. Saya akhiri dengan jawaban wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Tuti ya. Akhirnya sudah banyak yang muncul untuk membuat kesepakatan kelas sudah mulai berjalan, tapi belum didokumentasi. Nah, kalau bisa itu kita harus didokumentasi biar mudah dilihat dan diingat oleh para peserta didik. Jadi kalau dia nggak bisa lihat, wah kok aneh kok menanggu, itu nanti akan terjadi. Dia akan mengelak dari kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama. Insya Allah nanti kita buat di print, kalau enggak kita nanti saja atau metodologi ya. Yang lebih ringan kalau di banner nanti biayanya malah membengkak.
kita buat saja di print, mungkin duit 100 kalau sudah susah banyak untuk beli laminating dan kertas sudah sisa ibaratnya kan gitu. Jadi nanti bisa kita bantu bersama-sama. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Ya udah. Oh, terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti kegiatan berbagi ilmu di budaya positif ini. Semoga yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik dan kita bisa menjalankannya bersama-sama. Ya, jadi saya tidak perlu panjang lebar karena masih ada pemateri yang satu lagi yaitu tentang konstitusi dan materi lanjutannya. Begitu sehari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Kandet yang telah memaparkan materinya mengenai budaya positif. Dan alhamdulillah guru-guru kita semua antusias, bahkan sudah ada yang membuat kesepakatan kelas walaupun belum ditulis ya Bu Tuti ya. Iya. Oh, teman usianya sudah alhamdulillah. Oh iya, oke. Oh, punya Pak juga sudah alhamdulillah. Banyak sekali guru kita yang sudah melaksanakan budaya positif ternyata Pak Anda. Oke? Oke, punya Pak Baru juga sudah alhamdulillah. Tinggal kita membuat bukti fisiknya saja. Oke, alhamdulillah. Sekarang saya akan lanjut ke restitusi. Oke. Sebelum kita lanjut kayaknya udah pada ngantuk-ngantuk ini. Iya. Ngantuk ya Bu ya? Saya. Oke, saya minta Bu Tuti sama Mbak Eni maju di depan. Siap. Siap lah ya. Biar gak ngantuk. Nah, yang lainnya bisa berkelompok gak apa-apa. Dua-dua ya. Oke, Bu Tuti sama Mbak Eni silakan berhadap-hadapan. Nah, tangan dikepalkan. Dikepalkan, kemudian ditata bersilang. Bersilang. Oke, kalau saya bilang up, berarti tangan yang di bawah, kepala tangan yang di bawah harus ke atas. Oke? Kalau saya bilang down, berarti kepala tangan yang di atas harus ke bawah. Oke, yang lain bisa dipraktekkan di kursinya masing-masing boleh? Oke. Belum. Oke. Ingat, kalau up, tangan yang di bawah ke atas. Kalau down, berarti tangan yang di atas turun ke bawah. Bisa dimengerti? Oke. Up, down. Up, down. Nah, belum konsentrasi. Kalau up berarti putih naik lagi. Lagi ya. Up,
sebuah fakta. Siapakah orang ketiga? Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Ayo. Salah. Ayo. Siapa? Orang ketiga. Hah? Salah. Jawabannya orang ketiganya Bu Dwi Endah. Oh bisa, masih belum masuk. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Kenapa tadi jawabnya orang ketiganya Bu Dwi Endah? Bisa. Sekarang cluenya jangan lupakan orang ketiga. Ingat nggak cluenya? Jangan lupakan orang ketiganya. Tadi saya bilang jawabannya apa? Orang ketiganya Bu Dwi Endah. Sudah masuk? Belum, ini belum konsentrasi. Kita ikutin cluenya di sapi gunung punya orang ketiga. Cluenya tadi apa? Jangan lupakan orang ketiga. Misal orang pertama Pak Ade, orang kedua Bu Siti Konia. Siapakah orang ketiganya? Salah. Salah. Siapa orang ketiganya? Siapa? Ayo. Ah, belum konsen ini. Bukan. Ayo, siapa orang ketiganya? Iya, siapus. Orang ketiganya Bu Eni. Kok bisa? Putri silakan jelaskan. Ayo, kalau maju. Ayo. Oke, saya jelaskan sedikit ya, Bu. Ternyata nggak berkenan untuk menjelaskan. Jadi gini, cluenya tadi jangan lupakan orang ketiga. Jadi ketika kita menyebut orang ketiga, kita nggak boleh melupakan orang ketiganya tadi. Orang ketiganya adalah depannya. Orang ketiganya adalah. Kan cluenya jangan lupakan. Tadi jawabnya apa? Okta, Eni, Wawan. Mana depannya? Orang ketiganya. Jangan disebut namanya dulu sebelum kalimat. Betul. Nah, karena tadi punya jangan lupakan orang ketiga. Udah masuk belum? Belum? Masuk? Udah masuk? Oke. Orang pertamanya Bu Tri Rahayu. Orang keduanya Pak Wawan. Orang ketiganya siapa? Boleh, ya. Orang ketiganya adalah Pak Haryanto. Oke, berarti udah konsentrasi. Kita masih bingung ya, silakan dulu bingung ya. Oke. Karena punya jangan lupakan orang ketiga. Oke, sekarang kita masuk ke presentasi. Ya, kita mulai. Kalau tidak saya kalau masih tambah satu. Yes. Dari tadi ngikutin orang ketiga ya. Oke, biar kita mulai konsen lagi. Kita sekarang belajar tentang apa itu restitusi. Tadi sekilas sudah dijelaskan sama Pak Kanjeng ya, bahwa restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi tadi di awal sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Kanjeng bahwasanya kita sebagai guru itu mempunyai 5 kontrol. Ada yang masih ingat tadi 5 kontrol guru apa saja? Penghukum, terus pemantau, manajerial, sebagai teman, dan satu lagi apa? Membuat rasa bersalah. Oke, sebelum kita ke restitusi, coba sih contohkan satu bentuk kita sebagai seorang guru, sebagai guru yang penghukum. Itu seperti apa? Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Saya hanya mereview lagi. Kira-kira tadi yang dijelaskan sudah masuk atau belum? Belum. Ada yang bisa memberi contoh untuk penghukum? Pada kegiatan hari Senin di upacara bendera ada salah satu siswa yang tidak menggunakan atribut lengkap, yaitu misalnya topi dan dasi.
Lalu ketika di dalam menyampaikan amanah di pembina upacara, saya mengatakan, Andi, karena kamu tidak menggunakan topi, silakan baris di dekat membawa bendera. Berarti penghukum itu intinya seorang guru yang suka marah-marah, ya kan? Boleh nggak itu Bapak Ibu? Kira-kira? Karena itu kontrol kita sebagai seorang guru memang ada 5. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa kita pernah melakukan kelima kontrol tersebut, ya kan? Saya juga menyadari saya dari 5 kontrol tersebut semuanya sudah pernah dilakukan. Nggak mungkin ada seorang siswa yang melanggar peraturan kita diam saja, kan tidak mungkin. Oke, itu tadi contoh dari penghukum. Untuk pemantau, ada yang bisa memberikan contoh? Pemantau, kontrol guru sebagai seorang pemantau. Biasanya kita melakukan, cuma kita kadang-kadang nggak tahu saya itu apa sih. Seperti yang Kak Adit tadi katakan. Boleh? Ada kasus siswa yang namanya Bambang di kelas 1 yang selalu melakukan kesalahan. Karena di situ ranahnya Bu Mayuna, maka saya hanya mengamati lalu saya dalam tanda kutip wakil Bang Bulina. Bulina kalau muridmu kayak selalu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya, pemantau. Nah, tuh. Ada tadi penghukum, ada tadi pemantau. Pemantau memang seperti itu. Dia hanya mengamati, melihat tanpa memberikan solusi. Ada lagi tadi pembuat rasa bersalah. Ya, Ya, pembuat rasa bersalah itu diri siswa melakukan kesalahan. Kita sebagai guru memberi motivasi agar siswa itu merasa bersalah dan berusaha memperbaiki dirinya untuk lebih baik lagi. contoh kata-katanya Bu, contoh kata-katanya biasanya yang kita ucapkan agar siswa itu merasa bersalah itu seperti apa? Saya jadi tidak pikir keras ya. Iya Bu, contohnya. Kenapa kamu ada sebab apa kamu tidak melakukan pikir kelas? Karena terlambat Bu, tadi malam bangunnya kesukaan, tadi malam tidurnya jam 12 malam Bu, gara-gara nonton TV. Kalau seperti itu perbuatan baik atau tidak? Tidak, sebaiknya kamu bagaimana? Saya tidak akan mengulangi lagi Bu, dan saya akan tidur tidak larut malam sehingga saya tidak terlambat. Ada cara yang lebih simpel Bu. Ada. Jadi kalau pembuat rasa bersalah itu biasanya kita membuat hati anak itu gimana ya? Nggak enak sama. Misalnya gini. Pak Anda, misalnya gini, pembuat rasa bersalah gini. Pak Anda, kamu jangan Pak Anda ya, kan ini siswa ya. Bukan itu gini. Anda, kamu kenapa sih nggak beresin itu sama di depan? Nanti ibu dimarah sama Pak Kepala Sekolah loh. Nah, jadi mana perasaan Pak Anda ketika kontrol dulu sebagai pembuat rasa bersalah? Pasti jangan, oh iya ya, kasihan ya. Nah, biasanya kayak gitu. Itu pun biasanya sering dilakukan sama kita. Kita kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Sering kan? Jangan nakal Mona, nanti ibu dimarah sama guru sebelah. Nah, itu namanya kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Apa lagi yang belum tadi? Ada pembuat rasa bersalah. Manajerial. Nah, manajerial ini kontrol yang memang disarankan untuk kita. Jadi kita bukan mencari apa masalahnya, apa masalah yang telah terjadi, tapi kita mencarikan solusi buat anak tersebut. Ya, jadi kalau ada anak yang nakal, anak yang berbuat ulah di kelas, kita jangan lihat masalahnya, tapi peran kita sebagai manajerial. Namanya manajer itu apa sih Bu? Manajer itu apa sih? Orang yang membuat penyelesaian. Jadi bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut? Jangan mencari-cari apa penyebabnya, kita cari solusinya. Kita tawarkan solusinya. Oke, lanjut. Ada Sebagai sahabat guru. sebagai teman dari gurunya. Nah, kalau sebagai teman itu kita juga pernah mengalami kasus. Cuma kita nggak tahu kalau kontrol itu sebagai teman. Misalkan kontrol sebagai teman itu
sini loh nak, yuk kita makan bareng misalnya gitu kan. Kamu ngerjain ini yuk bareng ibu. Nah itu kontrol sebagai teman. Nah dampaknya pun ada banyak sekali. Kalau misalnya kontrol-kontrol itu kita lakukan, pasti setiap sesuatu yang kita perbuat pasti ada dampaknya. Dan dampak yang paling positif adalah dampak sebagai manajer. Kenapa? Karena ketika kita jadi manajer, kita tidak melihat masalahnya, akan tetapi kita akan mencarikan solusi buat anak tersebut. Oke, lanjut. Gimana Pak? Lanjut ya. Mengapa di dalam sekolah kita perlu peraturan? Nah, sekarang kita bicara tentang peraturan kelas. Tadi sudah disebutkan panjang lebar ya sama Bu Tuti bahwasanya di kelasnya mempunyai peraturan dan peraturan. Itu baru peraturan. Nah, sebelum lanjut ke peraturan, ada peraturan yang kita buat. Itu namanya peraturan kelas. Tapi setelah kita sahkan dan kita laksanakan bersama murid itu jadi kesepakatan kelas. Setelah jadi kesepakatan apa? Lanjut Pak, bisa Pak, lanjut. Nah, nih tadi peraturan yang dibuat Bu Tuti itu namanya peraturan kelas. Karena Bu Tuti sudah menyepakati bersama, jadilah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sudah ditaati dalam satu kelas, maka akan menjadi lingkungan positif. Karena apa? Siswanya akan sadar diri tanpa kita suruh baca peraturan itu, dia sudah sadar karena mereka sendirilah yang membuat peraturan kelas dan mereka lah yang telah mengesahkan peraturan tersebut. Setelah menjadi lingkungan positif, jadilah budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi awalnya budaya positif itu pertama-tama harus dibuat dulu peraturan seperti itu. Sama kalau misalnya kita sebagai seorang guru membuat peraturan, bukan peraturan kelas lagi, berarti peraturan apa Bu? Peraturan tata kelola sekolah, peraturan kantor, gitu kan? Yang seperti tadi Pak Ade bicarakan, peraturan kantor apa sih? Guru piket harus datang lebih awal, misalkan. Nah, apalagi peraturannya setiap hari Senin guru yang menjadi pembina harus bergantian dan dibuatkan jadwal. Itu jadi peraturan kantor. Setelah kita yakini, kita sahkan bersama dalam rapat, jadilah keyakinan kantor. Setelah jadi keyakinan kantor, jadilah lingkungan positif. Nggak rebut-rebutan lagi kalau jadi pembina, nggak udur-uduran lagi. Kenapa? Karena sudah jadi lingkungan positif. Kalau sudah jadi lingkungan positif, apa dampaknya? Jadilah budaya positif. Jadi sadar diri masing-masing. Kenapa? Bukan dari luar lagi kita. Jangan jadi pembina karena takut sama Pak Kepala Sekolah. Tidak, ya. Jangan jadi pembina karena biar dipandang bagus oleh Kepala Sekolah. Tidak. Tapi kita sadar akan peraturan yang telah kita buat. Jadi setiap hari, oh saya itu jadi pembina hari ini. Berarti mempersiapkan diri untuk menjadi pembina upacara. Nah, itu sedikit tentang gambaran budaya positif di sekolah kita. Semoga bisa diterapkan ya Bapak Ibu. Lanjut. Next Pak. Ini
waktu kelas. Next, tadi sudah dijelaskan sama Pak Kanda. Lanjut Pak. Terus lanjut. Nah, ini tadi peraturan dan keyakinan kelas agar lebih kita pahami. Kalau misalnya ada, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelasnya apa? Tadi kan sudah dibahas. Peraturan dulu baru menjadi keyakinan. Kalau peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti keyakinan kelasnya apa? Coba Pak, next Pak. Next kita buka. Nah, jadi keyakinan kelasnya ini. Kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, maka itu keyakinan kelasnya berarti tanggung jawab. Kita menanamkan ke diri siswa tentang tanggung jawab siswa tersebut. Dilarang mengganggu orang lain, berarti apa keyakinannya? Menghormati orang lain. Dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Lanjut Pak. Terus next. Oke, ini tadi kebutuhan dasar manusia. Ini tidak bisa dipungkiri, semua manusia membutuhkan kelima kebutuhan dasar. Jadi ketika ada anak yang berbuat ulah, ada anak yang membuat kasus di sekolah, mungkin dia kurang dari salah satu ini kebutuhannya. Maka kita sebagai seorang guru, apa yang harus kita lakukan? Kita penuhilah kebutuhan imannya. Apa itu? Bertahan hidup, kemudian kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Itu yang harus kita penuhi. Misal nih, ada anak dari rumah berangkat sekolah ya, berangkat sekolah sampai di sekolahan diem aja, suruh belajar nggak mau, digadul gitu kan, katanya merengut aja. Nah, ketika kita tanya, ini nih tugas kita sebagai seorang guru, kita tanya dulu, kenapa? Setelah dia bercerita, oh saya tadi di rumah dimarah-marah. Berarti kebutuhan yang perlu kita penuhi apa? Kasih sayang. Berarti anak tersebut kurang kasih sayang. Jadi kita sebagai seorang guru harus tahu kebutuhan dasarnya dulu. Jangan langsung dimarahi, anak masuk kelas digadul, merengut, orang belum mencari tugas atau dimarahi. Itu nggak boleh. Jadi kita tanya dulu apa penyebabnya anak tersebut bisa seperti itu. Gitu ya. Lanjut Pak. Jangan. Misal ada pertanyaan, Bu, gimana kalau dari rumah dia itu tidak dikasih sangu sama orang tuanya, terus sampai rumah itu merengut, sampai sekolah merengut, marah. Nah, ini nanti yang akan kita bahas. Kita beri solusi dengan apa tadi Bu Tuti? Dengan kontrol kita sebagai manajer, bukan anak yang seperti kita bodoh, bukan. Bisa ada anak suruh masuk kelas, terus dia merengut, kita tanya kenapa nak kok merengut? Enggak kayak sangu kalau bapakku makan beres gitu, misalnya gitu ya. Nah, berarti kita restitusi ya, jangan kita marahin, jangan kita itu, kita restitusi, tanya dulu. Tadi udah ditanya, katanya nggak dikasih sangu, kok bisa nggak dikasih sangu? Kita tanya dulu alasannya. Pasti ada yang punya alasan kenapa nggak dikasih sangu kan? Bapaknya beres pagi-pagi Bu, makanya nggak dikasih sangu. Oh, bapaknya beres pagi-pagi. Berarti besok lagi kamu bangunnya harus apa nak? Harus lebih awal, bayar sama bapaknya biar dikasih sangu. Jadi kita sebagai guru tuh memberikan solusi, bukan memberikan materi, gitu. Memberikan solusinya. Nah, ayo.
penghukum kita semua sudah mengalami kan ya. Jadi untuk kedepannya kita berusaha untuk menjadi minimal ya manajer, kan? Kemudian kalau untuk di posisi netral itu sebagai teman dan sebagai pemantau, ini posisi netral. Jadi kita tidak menyakiti fisik anak. Ini di posisi teman dan pemantau. Tapi posisi guru yang paling baik adalah sebagai manajer. Lanjut Pak Anda. Tugas nih. Siapa yang mengatakan lanjut nih Pak? Ini tadi udah sama terus lanjut. Nah, nih segitiga restitusi. Disinilah nanti saya akan membahas mengenai contoh dari segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini kan tadi yang saya sarankan untuk para dewan guru mengambil posisi kontrol sebagai manajer, ya, tidak sebagai penghukum atau pembatas bersyarat, tapi posisi kontrolnya sebagai manajer. Sebagai manajer itu mempunyai rumus. Jadi sebelum kita jadi manajer kita harus belajar dulu tentang rumus segitiga restitusi. Apa itu rumusnya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya, ini contoh dari ketika kita akan merestitusi anak, berarti kita harus belajar dulu tentang segitiga restitusi. Ibarat kata ini rumusnya. Sebelum kita ke kasus anak, kita harus tahu dulu bagaimana sih cara kita sebagai manajer, gitu kan? Nah, dalam menstabilkan identitas itu ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, jadi kita mengangkat diri anak dulu. Kita mengangkat diri anak agar dia tidak bohong. Setelah itu apa? Memvalidasi kebutuhan anak. Jadi tadi kebutuhannya tadi ada berapa tadi? Kasih sayang, kemudian apa lagi tadi? Kesenangan. Nah itu tadi kebebasan. Kita harus tahu anak itu butuh apa sih. Nah setelah kita tahu kebutuhan anak, baru kita menanyakan keyakinannya. Makanya dalam suatu kelas harus dibuat keyakinan kelas agar kelas menjadi kondusif. Lanjut. Nah, ini contoh dari menstabilkan identitas. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, jadi kita bumbung dulu anaknya. Jangan sampai anak itu down. Itu di bab menstabilkan identitas. Lanjut. Validasi kebutuhan. Ciri-cirinya apa validasi kebutuhan? Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk. Ini contoh dari validasi kebutuhan. Apalagi kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi kita tanya alasannya dulu kenapa anak berbuat seperti itu. Lanjut Pak. Menanyakan keyakinan. Nah, kalau kita sudah membuat peraturan kelas tadi dan disepakati oleh anggota kelas, maka akan timbul apa? Keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita sudah punya, kita akan merestitusi anak itu lebih mudah karena sudah punya keyakinan kelas. Lanjut Pak. Oke, itu nggak usah. Lanjut. Kita ke video tadi demonstrasi. Waalaikumsalam. Itu contoh mau merestitusi anak. Ini dari laporan, ini habis
Masya Allah. Ya, mempraktekkan. Saya minta ibu bapak guru mempraktekkan satu aja. Baik ibu bapak, sesi terakhir ya. Untuk segitiga restitusi biar pembelajaran kita hari ini memang berjalan dengan baik dan bisa diterapkan ya Pak. Jadi saya meminta nanti saya buatkan kasus untuk ibu bapak guru maju belajar merestitusi. Kita sama-sama belajar. Ya, tadi sudah ditayangkan videonya bagaimana caranya merestitusi, bagaimana pengertian restitusi itu seperti apa tadi sudah dijelaskan. Nanti saya minta agar kegiatan ini kondusif, kemudian menyatu dalam diri kita sama-sama menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta ini. Oke, saya buat kasusnya. Kasusnya ada seorang anak di kelas, ya. Namanya Sriani. Dia anak yang pintar di kelas itu. Kemudian Sriani ini sudah mengerjakan PR di rumah. Ketika di sekolah, dia dulunya sama Duyanti. Nah, karena Duyanti ini nggak bisa, makanya PR-nya Sriani dicontek sama Duyanti. Ini kan kasus ya Bu ya. Nah, setelah itu ributlah Sriani sama Duyanti di kelas. Sriani marah-marah sama Duyanti. Marah-marah, ngoceh-ngoceh, kemudian menggebrak mejanya Duyanti. Kemudian Duyanti juga dia punya alasan karena Sriani nggak mau marahi, katanya gitu kan. Nah setelah itu, setelah terjadi kekisruhan di kelas, ketua kelas kita Tuti datang ke kantor. Dia laporan sama wali kelasnya. Wali kelasnya saya. Dia laporan bahwasannya ada teman sekelasnya yang ribut di kelas. Oke, sudah paham dengan kasusnya? Siapa? Oke, sekarang kita mulai restitusinya. Dipersilakan Ibu Bapak. Mejanya yang Oke, Bu Sriani mengerjakan PR-nya sudah selesai. Bu Duyanti nyontek kerjaannya Sriani. Aku nyanyi
ini loh. Orang untuk masalah. Jangan, itu dulu. Jangan. Jangan susah. Nggak boleh. Ngapain? Buku saya. Aja buru belum datang. Nggak boleh. Ini buku saya. Nggak boleh. Udah ngapain? Datang. Ayo Bu ke kelas Bu. Ayo. Ayo Bu, tolong Bu. Itu buku saya. Kamu ngapain? Nggak boleh. Pinjam, Nak. Bentar nak, pinjem nak ya. Maafan. Nggak mau. Nggak mau maafan. Nggak. Masya Allah ya udah. Sekarang masih aja ibu kemana? Bentar aja. Ibu ada penting bentar aja ya. Bentar ya. Nggak boleh. Bangunnya kesian Bu. Jadi aku ngontok. Sudah sehat. Dani sehat. Sehat Bu. Kenapa sih marah-marah Saya pengen dapat nilai besar Bu. Saya ini kan pintar. Jadi saya mau Yang kerjaannya. Iya Bu. Kok bisa? Iya Bu, saya udah capek mengerjakan, tapi itu contek Bu. Udah capek-capek ngerjain terus dicontek sama Bianti tadi ya? Iya. Oh gitu. Kalau ibu sebagai Sriani juga ibu pasti marah kok kalau dicontek seperti itu ya. Udah capek-capek ngerjakan malah dicontek ya di sekolah ya. Iya Bu. Untung aja Sriani tadi nggak sampai berbuat lebih ya. Cuma ngapain aja sih tadi? Ibu tanya. Marah Bu sampai saya mukul meja karena tidak kontrol emosi. Marah-marah. Iya Bu. Sambil gebrak-gebrak meja. Iya Bu. Ya Allah. Untung nggak sampai mukul ya. Iya. Nggak sampai jambak-jambak kan? Enggak Bu. Enggak. Nah, sekarang ibu tanya. Bu, tadi didorong Bianti Bu. Didorong juga. Ya Allah. Tapi nggak sampai dipukul kan? Enggak. Ya Allah. Nah, kita kan sudah punya kesepakatan kelas. Apa sih kesepakatan kelas kita? Tidak boleh membuat kegaduhan di kelas tuh. Tidak boleh teman. Tidak boleh membuat kegaduhan. Harus menyayangi teman. Kira-kira Sriani melanggar peraturan kelas kita enggak? Melanggar Bu karena membuat kegaduhan. Tidak akan mengulanginya lagi Bu. Nah, tidak akan mengulangi lagi. Alhamdulillah. Berarti besok lagi harus apa, Nak? Harus lebih sabar lagi, tidak marah-marah dan membuat kegaduhan di kelas dan menyayangi teman. Alhamdulillah. Benar bisa dilakukan. Emang cita-citanya Sriani pengen jadi apa sih? Jadi guru seperti ibu. Pengen jadi bu guru seperti ibu. Nah, berarti kalau jadi bu guru itu harus apa? Harus sabar. Terus menyayangi teman. Harus penuh kasih sayang. Berarti besok lagi Bu Sriani harus apa? Harus lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi. Terus kalau kita berbuat salah sama teman, terus harus maafan atau harus musuhan terus sih? Maafkan Bu. Tadi kira-kira sudah maafan belum ya? Belum Bu. Kenapa nggak Bu? Sekarang saya mau Bu, maafkan Bu. Kalau nggak maafan nanti akan gimana sih jadinya? Nanti nggak baik Bu. Nggak baik. Masuk apa? Masuk surga atau neraka? Neraka Bu Guru. Masuk neraka. Berarti harus Maafkan. maafan. Mau sekarang maafan, Nak? Mau. Coba sekarang ibu mau lihat Sriani ke kelas maafan apa? Oke? Janji ya sama